Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nela Octaviana, NIM K3118101115, Ilmu Komunikasi B, USM FTK 5. Nah, di video kali ini aku mau menjadi MC di acara talkshow-ku sendiri, yaitu tentang tips dan trik cara supaya menjadi good public speaker. Nah, kenapa sih kita harus belajar public speaker? Nah, karena public speaking ini adalah bentuk komunikasi kepada kelompok orang banyak yang bertujuan untuk memberikan berbagai macam informasi atau hanya sekedar menghibur. Nah, pada zaman sekarang ini public speaking penting banget untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan public speaking. Katanya ini public speaking bisa membuat orang-orang hidupnya itu cemerlang, seperti nggak salah sih, Pak Presiden juga kan seorang public speaker nih ya. Nah, public speaking ini juga akan sangat dibutuhkan oleh banyak di bidang pekerjaan, seperti di bidang radio atau lainnya. Nah, terkadang nih ya, menguasai skill public speaking itu tidak mudah. Kita harus mengetahui semua pengetahuan umum terlebih dahulu agar tidak terlihat cuman asal bicara. Nah, sebelum kita menyambut narasumber kita, narasumber kita, saya mau memperkenalkan narasumber kita, yaitu kakaknya bernama Puput Nur Agustin. Kakaknya tinggal di Pati tanggal 12 Agustus 2000. Alamatnya di Desa Sriwedari, Dukuh Paga, RT 4 RW 1. Beragama Islam, hobinya menonton dan membaca. Nggak salah kan kalau orang pintar itu suka membaca. Nah, riwayat pendidikannya, kakaknya ini TK Melati Sriwedari, alumni SDN Sriwedari 2, alumni SMP Negeri 1 Jaken, alumni SMA N1 Jakenan, dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi ilmu pemerintahan. Bagi kalian yang kepo nih sama kakaknya, dia itu punya Instagram Puput Nura. Pengalaman berorganisasinya itu pas pertama kali ikut organisasi pasukan inti Pramuka Jaken. Terus waktu SMA beliau menjadi Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Jakenan. Terus dia ikut pecinta alam di SMA Negeri 1 Jakenan. Juga pembantu pembina pramuka di SMP Negeri 1 Jaken. Nah, dia juga ikut DKR Jaken, DKC Pati, Panitia Gubernur DES 2019, Panitia Singapura Bangsa. Lalu dia juga ikut menjadi Dewan Kerja Ranting Kuartal
Ranjaken dan Dewan Kerja Cabang Kuarca Party. Waktu di perkuliahan dia sempat menjadi panitia Government Days 2019 dan panitia Singa Perbangsa Forfeo 2019, Liaison Officer Kongres Nasional ILMISPI 2019, dan sekarang dia juga masih di BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ekonomi dan Bisnis. Buat kalian yang kepo nih sama narasumber saya, bisalah keponin IG-nya, yaitu @puput_nura. Nah, pas di SMP ini dia itu udah sering banget ikut organisasi OSIS sama kepanitiaan pramuka gitu. Jadi ya dia tuh udah handle banget lah di acara-acara gede di depan banyak orang. Juga waktu dia di SMA dia itu juga udah sering banget ikut organisasi OSIS, juga kepanitiaan pramuka sama ekstrakurikuler di SMA. Jadi udah sering banget tampil di tempat umum. Nah, dia sekarang udah semester 5 di Universitas Singa Perbangsa Karawang. Nah, di universitas ini dia juga sering banget jadi LO sama pembawa acara. Contohnya di LO Kongres Mahasiswa ILMISPI tahun 2009 lalu. Nah, pasti kalian udah gak sabar kan mau ketemu pembicara kita langsung. Langsung saja ya kita sambut pembicara kita, Kakak Puput Nur Agustin. Halo semuanya, Assalamualaikum. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Baik sih, alhamdulillah. Ngapain aja nih selama corona Kak? Lagi sibuk kuliah sih, nyiapin rokok terus sama persiapan webinar juga. Oh, padet ya walaupun ada corona ini. Alhamdulillah tetap produktif ya. Untuk persiapan rencana kedepannya apa sih? Persiapan rencana kedepannya sih mungkin mau nyoba bisnis, terus lumayan lah buat tambah-tambah uang saku. Lumayan ya. Jadi kalian produktif juga harus coba. banget ya. Betul banget. Nah, langsung aja ya Kak, boleh dong kasih tips dan triknya menjadi public speaker yang baik? Yang pertama persiapan secara mental, fisik itu juga sangat penting sekali untuk kita menyampaikan materi gitu, apalagi mental gitu. Kita harus benar-benar nyiapin kondisi tubuh kita, terus memastikan agar suara tidak serak, terus persiapan yang kostum juga penting sih. Terus menyesuaikan dengan acara, kalau misalkan di acaranya formal ya mau nggak mau kita juga harus berpakaian formal. Udah itu aja sih. Kalau untuk materinya sendiri Kak? Untuk materi ini juga salah satu yang terpenting sih.
kita juga harus benar-benar paham dengan materi yang kita sampaikan, dan kita juga untuk materinya sendiri sih kita harus benar-benar paham dan mengetahui dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Dan juga intonasi juga sangat penting. Terus kemudian diksi pemilihan kata. Nah, untuk intonasi sendiri kita tergantung siapa yang kita hadapi gitu. Kalau misalkan anak-anak sekolah, misalkan kayak mahasiswa di kampus, anak-anak SMA, itu kita diusahakan untuk semangat. Jadi bolehlah meninggi gitu ya. Kalau misalkan kita audiensnya orang tua, kalau audiensnya orang tua biasanya kita diusahakan untuk lebih lembut, lebih sopan gitu ya. tidak meninggi suaranya, diusahakan seperti itu kan. Gitu teman-teman, kita bisa menghormati lah audiens kita gitu. Oke. Nah, untuk pembukaannya sendiri gimana Kak? Untuk pembukaannya sendiri sih kita bisa melemparkan jokes ke audiens supaya menarik perhatian, juga bisa juga diberi sapaan-sapaan lucu gitu. Sering banget ya kakaknya sampai hafal gitu-gitu. Untuk tips juga nih untuk dan juga itu juga bisa jadi salah satu tips untuk kalian yang baru belajar public speaker. Dan juga ada tips nih, ada tips lagi. Dan juga tambahan satu tips lagi untuk kalian yang baru jadi atau baru memantapkan diri, bisa juga loh kalau kalian sedang menyampaikan materi, bisa bawa catatan kecil untuk memperlancar kalian sendiri ke penyampaian materinya, biar semua orang itu paham dengan apa yang kamu sampaikan gitu. Kelemahan apa sih Kak yang biasanya dialami waktu jadi public speaker? Biasanya tuh ya, kalau public speaker baru atau yang udah lama, biasanya tuh gugup yang pertama. Itu balik lagi ke persiapan tadi, yang mengakibatkan dia gugup, apakah karena kondisi tubuhnya, terus kurang kemantapan dia dalam mempersiapkan materi. Terus juga tempo juga perlu diperhatiin sih, kalau misalkan Mengutarakan pendapat. untuk mengutarakan pendapatnya dia. Kalau misalkan dia kecepatan, kasihan yang pendengarnya. Benar-benar. Kita selain itu juga kita harus memperhatikan tempo kita, lebih cepat atau lebih lambat gitu. Kalau misalkan kita lebih cepat, kasihan yang pendengarnya kalau nggak terlalu memperhatikan apa yang kita bicarakan. Juga kalau misalkan kita terlalu lambat, kasihan merekanya juga kalau mungkin bosan kah atau gimana. Jadinya kita yang lebih baik menghindari kata-kata yang banyak basa-basinya. Oh, benar-benar. Sebelumnya kakak pernah nggak sih salah dalam menyampaikan materi saat menjadi public speaker? Ya, kita pertama kali melakukan itu emang banyak salahnya, bukan cuma 1-2. Kalau misalkan kesalahannya sendiri mungkin dari divisi untuk mempersiapkan sebuah acara, terus
kita langsung dikasih job atau dikasih kerjaan langsung untuk mandu suatu acara. Nah, kita juga bingung pemilihan diksi kata kita yang baik itu seperti apa, terus sama komunikasi sama audiens gitu. Apalagi waktu pertama kali itu waktu SMP ya? kalau nggak salah. Oh, iya. SMP. Nah itu aku SMP dulunya pemalu banget, nggak, temen cuma sedikit, jadinya untuk dikasih tugas Yang berat kayak gitu. mandu sebuah acara jadinya agak kikuk gitu, apalagi gimana gerak tubuhnya gitu, belum belajar sama sekali. Keren ya, waktu masih SMP aja udah jadi public speaker. Terus caranya mengatasinya itu gimana, Kak? Cara mengatasinya sih gampang aja, kita cara mengatasinya sih mudah aja, kita lakukan kontak mata dengan audiens, dengan lawan bicara kita. Kalau misalkan komunikasi dengan satu kelompok atau bahkan 2 orang kayak gini, terus pemilihan kata atau diksi juga penting untuk Mempengaruhi audiens. menggunakan bahasa tubuh yang baik agar kegerugian kita tuh nggak parah gitu. Jadinya menggunakan bahasa tubuh yang baik supaya mengurangi kegerugian kita gitu. Terus yang ketiga, biasakan komunikasi, sering-sering komunikasi sama orang. Kalau kita sering berkomunikasi dengan orang, kemungkinan kalau misalkan kita menghadapi banyak orang, kita sudah terbiasa dan enggak grogi lagi gitu. Oh, bener sih itu. Apalagi kalau kita komunikasinya dengan berbanyak orang, terus berbagai latar budaya, jadinya kita paham dan tahu jika kita menyesuaikan bahasa kita Dan budaya mereka. dengan lawan bicara kita, jadinya kita tuh paham, bisa apa ya, Nyatulah pembicaraannya gitu. iya betul Oke. betul banget. Nah, ceritain dong, Kak, pengalamannya waktu pertama kali jadi public speaker sampai menjadi sekarang ini. Pengalamannya dulu dikit banget. Dulu pas SMP pertama kali tuh organisasinya, pertama kali biar komunikasi kita lancar, kita masuk ke organisasi ya. Itu Organisasinya apa aja, Kak, dulu waktu SMP? dulu baru kenal pramuka sih, yang diwajibin dulu ekstrakurikuler kan pramuka, jadinya masuk ke situ. Yang OSIS, Kak? Kalau yang OSIS, iya dulu sempet aktif sebentar sih, terus enggak. Oh, ada alasan tersendiri nggak, Kak? Apaan? Oke, kakak, mungkin kakaknya bisa nih ceritain tentang pengalaman waktu pertama kali jadi public speaker sampai sekarang ini. Aduh, pengalaman cuma dikit. Enggak kayak orang-orang dulu tuh. Aku pemalu banget, jadinya enggak terlalu suka ikut apa ya yang namanya kumpul orang, itu jarang banget. Paling kalau dulu SMP kan kita diwajibin ikut pramuka. Nah, ya mau nggak mau kita ikut gitu. Terus kelas 1
disuruh masuk terus kan katanya mempengaruhi nilai rapot ya. Iya. Ya kita diharuskan gitu. Terus semester apa ya, waktu kelas 2 SMP kalau nggak salah, ya cobalah ikutan jadi Kepanitiaan pramuka gitu. ya Dewan kayak- ambalan gitulah ya Kak. iya, kalau di SMA ada dewan ambalan. Nah itu kalau di itu Di SMP Regu Inti ya. iya iya. Regu Inti. Iya kayak Aspek. semacam itu. Terus nyobalah itu dan seleksinya dan ternyata masuk. Dulu juga teman-teman kelas juga pada ikut. Pada ikut, iya. Terus ditugasin waktu itu, disuruh menggantiin kakak pembina, suruh ngelatih adik-adik lah, terus belajar PBB atau apa. Kak, mau nggak mau kita juga Harus tahu kan. harus tahu Iya. apa yang ingin kita sampaikan gitu. Balik lagi dari materi yang tadi. Iya. Terus pembawaan kita juga itu sangat penting sekali. Kalau di pramuka kan kebanyakan harus tegas, terus kelihatan gagah gitu lah pokoknya. Kalau pakaian juga harus rapi gitu. Jadinya kita jadi Regu Inti juga bisa secara tidak langsung mereka juga mengikuti kita gitu. Kalau misalkan gini aja deh, kalau misalkan kita mau mereka disiplin, nah kitanya aja nggak disiplin, kenapa mereka menyuruh mereka menyuruh gitu. mereka Oh, gitu. iya. Terus juga Nah, waktu pengalamannya di SMA gimana Kak? dulu SMA sih ikut pramuka juga kan, udah ketagihan kan lihat pramuka di SMP gimana. Terus ngikut juga lah di SMA dulu. Ketagihan ya, kayak acara gede gitu jadi panitia. Malah dulu di SMA kalau nggak salah yang Regu Inti yang dibutuhin cuma sekitar 20-30 orang. Nah, iya. Yang seleksi, yang pesertanya itu sekitar 80-an. Banyak ya. Itu banyak banget. Waktu itu sempet nggak nyangka nggak keterima gitu. Terus kayak Pernah patah semangat juga gak? iya dulu pernah, kayak udahlah kan tesnya juga ada lari juga, Iya. ada tes juga. Itu sempet kayak ngos-ngosan, terus kayak keterima nggak ya, udah pasrah aja gitu lah ya. Iya. Ya, tapi alhamdulillah keterima gitu. Terus juga teman-teman yang di dalamnya tuh membantu sekali. Kalau pas waktu SMA kan, kalau SMA lingkupnya udah besar, Iya. Udah banyak teman lah. udah banyak teman, walaupun kita sama-sama orang Jawa, tapi pertemanan kita meluas gitu. Jadinya kita bisa komunikasi dengan banyak orang lagi gitu, apalagi dengan wajah-wajah baru, nama-nama baru, terus karakter-karakter baru pula. Jadi kita juga menyesuaikan dengan mereka gitu. Terus ikut jadi selain jadi kepanitiaan di pramuka, kakaknya pernah jadi kepanitiaan apa aja nih Kak? Kalau dulu Masih SMA ini ya? ikut pecinta alam sih dulu kan. Pengennya Ekstrakurikuler gitu ya? itu juga semacam ekstrakurikuler, tapi kan pramuka wajib. Kalau itu yang pecinta alam itu pilihan. Nah, masuk ke pecinta alam pun nggak jauh, materinya nggak jauh beda sama yang di pramuka, makanya aku masuk di situ. Terus orang-orangnya pun cenderung sama, walaupun beberapa ada yang nama-nama baru, walaupun
banyak juga dari adik kelas, jadinya kita tambah kenal banyak orang gitu. Terus juga sering diajak muncak kemana gitu. Terus aku ngalih. Nah, waktu dulu aku juga pernah jadi MC pas SMA juga. Nah, itu tuh acara DKR, kayak kemah di sebuah SMP. Nah, aku diundang di sana. Terus ya delegasi dari DKR gitulah, mewakili dari organisasi tersebut. Terus dijadiin MC. Nah, Gimana nih Mbak perasaannya? Udah lama nggak pernah jadi MC, terus dijadiin MC, gimana nih? Sumpah itu pengalaman sih ya, yang pokoknya itu grogi banget pertama kali pas mau masuk naik panggung. Sempet ada keinginan nggak mau, coba ditahan dulu lah sampai temanku yang maju dulu, Baru kamu. baru aku kayak dia udah sampai, kalau nggak salah kan itu dulu acara pensi ya, jadinya kita memanggil peserta buat tampil gitu. Sampai 2-3 peserta gitu, aku baru naik panggung. Ya Allah, sampai segitunya groginya. Karena grogi dan nggak mempersiapkan materi, sampai sana disuruh langsung jadi MC gitu. Terus Nah, untuk pengalaman kakak waktu di kuliahan ini gimana ya kak? pengalaman sih maba kan iya. Kalau pas awal-awal masuk kampus sih mungkin standar lah ya. Kalau misalkan maba gimana sih, kalau kuliah langsung pulang gitu kan. Kuliah pulang mahasiswa kupu-kupu. Terus juga belum semester 1 sampai 2 itu belum boleh masuk ormawa, minimal semester 3. Minimal semester 3. Nah aku dari kelas SMA SMP udah beberapa pengalaman yang di organisasi kan. Sama UKI ya, ekstrakurikuler gitu lah. Iya. Nah, di ini aku ikut cuma bagian di kepanitiaannya. Kalau misalkan di fakultas lagi ngadain acara apa, nah aku jadi daftar, kan ada open recruitment, aku daftar jadi divisi apa gitu. Tiap pelaksanaan kegiatan gitu. Nah, seringnya di divisi apa kak? Divisi macam-macam sih. Acara Seringan emang di acara sih. Kalau kalau aku mau mencoba hal baru, mungkin dikonsumsi kan kita biar ada pandangan gitu. Kalau misalkan kalau mau buka usaha catering kan bisa aja gitu. bisa aja. Terus semester 2 sih masih sama, masih ikut kepanitiaan juga. Terus semester 3 mulai masuk ormawa nih. Ikut BEM, sempet divisi apa ya kemarin tuh. Divisi humas. Enggak. Angger-angger ke humas. Ngaruh ki Sosial. Sosial dan politik. Ya. Di divisi keilmuan kan, Ilmu sosial.
kagak keilmuan kok anu terus mau di kajian sendiri apa ekobis ekonomi dan bisnis Ya terserah kamu. iya bisa. Dulu sih sempat di BEM ikut divisi ekobis ekonomi dan bisnis. Nah tiap weekend kita ada kan tiap weekend biasanya ada car free day atau apa gitu. Nah kita ngumpulin yang dari Hima atau fakultas anak-anak mahasiswa HMJ. supaya bergabung dengan kita yang punya usaha, punya bisnis. Nah kita fasilitasin, kita aja dagang bareng-bareng tiap weekend. Nah Dijual di Car Free Day itu ya. nah iya betul. Nah jadinya kita selain punya banyak tenaga yang punya ini Usaha. ya punya usaha banyak jenis-jenis beberapa jenis kayak jenis-jenis bahan jualan. Kita juga ada sumber daya manusianya gitu, ada yang kita budayakan gitu jadinya. Selain itu apa lagi Kak? Selain itu sih Katanya pernah jadi LO ya Kak? Iya, Ceritain betul dong banget. gimana sih jadi LO itu pengalaman apa ya sih, the best. ya dalam hidup saya ketemu banyak orang satu Indonesia terus berbagai kebudayaan Keren. apalagi yang dari daerah yang waktu Indonesia Timur. Nah terutama mereka tuh dengan pengalamannya di sana kayak apa ya, kayak nggak percaya gitu ketemu dengan mereka gitu. Ini bukan rasis ya, bukan bermaksud untuk rasis, tapi kayak banyak bertemu dengan suku-suku dengan di Indonesia terutamanya itu membangun toleransi kita gitu. Jadinya aku merasa terhormat sekali jadi salah satu LO di sana gitu. Keren. Jadi, banyak bertemu orang terus ya mau nggak mau kita komunikasi harus sopan, harus apa ya iya gitu dah pokoknya. Sumpah seneng banget ketemu dengan mereka, apalagi kita kan aku sendiri backgroundnya dari orang Jawa. Nah teman-teman di sana kebanyakan dari Jakarta, terus yang dari timur ini logatnya pakai logat timur gimana sih kakak gitu. Terus gitu ya. Lucu pasti. Terus pengalaman kita saling di sini ada makanan khas apa, kalau di sana papeda. Kalau papeda di Jabodetabek itu Beda. dikasih saus, dikasih apa gitu. Di sana kan bener-bener papeda gitu. Terus apalagi ya secara kontur alam. Nah sempat mereka bilang ke aku kayak apa sih, mengungkapkan kesan pertama mereka pas di kampus aku. Katanya untuk penataan kotanya sih bagus, tapi banyak gitu yang sampah, terutama sampah nih. Iya. Terus polusi udaranya katanya beda sama yang di daerahnya. Nah aku merasa emang di sana enak gitu,
Tapi ya ini tuntutan hidup di kota ya ini gitu. Jadi ya gimana ya untuk mereka yang baru datang pertama kali ke daerah Kaget kami kan? kaget. Iya. Tentunya kaget. Terus sempat diginiin kalau kan itu pas hari ketiganya kan liburan di yang Curug di Mereka tuh pernah nyobain sayur asem. dan mereka tuh waktu nyobain sayur asem. Kalau di Jabodetabek kan sayur asem sama ikan asin kan booming banget. Oh iya, biasa lah. udah Makan sehari-hari. gitu. Nah pas makan itu mereka kaget kok enak gitu katanya. Ada makanan seperti ini gitu. Kalau di sana mereka kan nggak sempat ngeriin, emang deket sama laut ya. Diambil dari laut fresh langsung dimasak gitu katanya. Gak ada dijemur kayak ikan asin gitu. Dan makan daging ayam pun mereka jarang. Misalkan 1 tahun terhitung berapa kali gitu kan. Seringnya makan ikan malah lebih apa ya, secara sumber daya manusianya sebenarnya lebih apa ya, lebih kuatan di sana gitu daripada yang di Jawa sendiri. Makanya aku jujur kayak terhormat banget ketemu sama dengan mereka gitu. Ini loh. Nah, ini juga salah satu keuntungan jadi public speaker loh, bisa kenal dengan budaya-budaya dari orang luar daerah kan. Nah, cerita nih. Terus apa? Oh. Nah, dalam rangkaian kongres nasionalnya itu kita juga ngundang beberapa pembicara dari DPRD. Wih, Kok DPRD sih? DPR. Nah, kita ngundang beberapa pembicara dari DPR, MPR, dan KPK. wih, keren. Iya, soalnya kan itu kongres nasional, jadi kita maksimal. Dekat juga sama Jakarta, jadinya kita ngundangnya harus apa ya, tamu-tamu yang kondang gitu iya, loh. ya seperti itu. Nah, itu juga sering datang ke seminar juga salah satu dari gimana caranya kita cepat belajar public speaker yang bagus gitu. Ini juga bagus buat teman-teman dilakuin. Dan nggak apa-apa kalau soal budget, cari yang seminar gratis aja. Nggak usah memaksakan diri kalau mau belajar. Terus juga sering buka web tentang gimana sih caranya ngelancarin, terus pemilihan kata yang baik, terus attitude-nya juga diperhatiin. Udah sih gitu aja. Nah, bisa lah ya kalau besok ada kongres nasional lagi, nanti kampusku bisa lah diundang ya kak ya. Yes. Biar nambah pengalaman, bisa ke Karawang. Iya, ditunggu aja, ditunggu ya. Oke. Nah, lagi musim pandemi sekarang banyak webinar. oh iya, Itu juga
jangan lupa sering-sering diikutin kan. Webinar zaman sekarang kan pada gratis, terus nyediain dapat sertifikat juga. Itu bermanfaat buat kalian yang kuliah untuk persyaratan di SKPI. nah gitu. Nah, informatif banget kan kali ini sama narasumber kita yang keren dari Karawang. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktunya, udah dibela-belain buat ngisi acara talk show di talk showku. Iya, sama-sama. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.